Setelah bencana ini selesai Mualim, kita panggil semua prajurit kita Mualim. Kita luruskan barisan, kita taatkan semua barisan, kita alimin semua pasukan-pasukan khusus kita Mualim. Tegakkan Mualim kalimah la ilaha illallah. Jangan mengharapkan kepada manusia Mualim, jangan mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia Mualim yang tak akan pernah peduli kepada bangsa-bangsa Aceh ini Mualim. Tidak menerima apapun bentuk bantuan daripada negara Republik Indonesia dan itu hak Anda kalau Anda menolak. Tetapi saya yakin masih banyak lagi warga Aceh yang menginginkan tempat mereka dipulihkan secepat mungkin seperti semula biar bangkit kembali. Kalau ada yang memframing bahwa negara tidak hadir ya pada persoalan musibah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya Pak Prabowo menyampaikan bahwa itu ada agenda lain. Artinya ada operasi yang ingin membuat negara ini kacau gitu ya, bahasa mudahnya. Presiden Prabowo mengatakan bahwa katanya Sumatera tidak perlu statusnya menjadi bencana nasional karena terkendali. Baiklah Pak Prabowo yang terhormat, jika Bapak mengatakan Sumatera terkendali, ini tolong dengarkan baik-baik ya Pak Prabowo, karena saya mendapatkan surat dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang masyarakat Aceh yang semakin kesini semakin ngamuk-ngamuk ya. Tentu ini akibat provokasi segelintir ya, alias oknum lah begitu warga Aceh yang selama ini menuduh bahwa pemerintah pusat tidak peduli dengan bencana yang dialami oleh warga Aceh, dan mereka menganggap banjir yang terjadi di Aceh murni karena ulah pemerintah pusat ya. Apalagi setelah pemerintah pusat tidak mau menetapkan bencana Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sebagai bencana nasional ya. Semakin mudah para provokator memprovokasi warga yang ada di sana. Sampai-sampai ada warga Aceh yang berteriak dengan suara yang sangat lantang ya. Kurang lebih dia menyatakan siap perang lagi ya, menjadi tentara di bawah komando sang gubernur yakni Mualim ya, untuk kembali menuntut kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal kalau saya tidak salah ya, sekali lagi kalau saya tidak salah, banyak cerita yang saya dapatkan bahwa ketika Prabowo berkunjung ke Aceh ya, listrik hidup, air hidup, ya kan? Dan ketika Prabowo pulang, listrik mati lagi dan air mati lagi. Lah berarti kan yang bermain-main kan pejabat di daerah. Logikanya kan begitu gitu loh. Ketika ada Prabowo bisa tuh air hidup, listrik hidup. Tapi ketika Prabowo pulang lagi nggak bisa hidup. Lah berarti kan bukan pemerintah pusat. Ya, ini sih menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hidup Mualim. Jangan menangis Mualim. Jangan bersedih Mualim. Setelah bencana ini selesai Mualim, kita panggil semua prajurit kita Mualim. Kita luruskan barisan, kita taatkan semua barisan, kita alimin semua pasukan-pasukan khusus kita Mualim. Tegakkan Mualim kalimah la ilaha illallah. Jangan mengharapkan kepada manusia Mualim, jangan mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia Mualim yang tak akan pernah peduli kepada bangsa-bangsa Aceh ini Mualim. Tenang Mualim, rakyat Aceh seluruh mendukung dirimu Mualim, yang bahwa dirimu benar-benar tulus dengan hati ikhlas membantu rakyatmu sendiri Mualim. Ingat Mualim, pesan kami rakyat Aceh Mualim, jangan terlalu mengharap kepada Presiden Republik Indonesia Mualim, kita akan kecewa Mualim. Setelah bencana ini selesai Mualim,
Kita tegakkan barisan kita. Kita panggil semua anggota kita yang bawa Ibu Pertiwi Aceh Merdeka memanggil kita. Kami siap mendukung Mualim. Iya, saya bisa memahami ya perasaan saudara-saudara kita di Aceh yang pasti sangat marah begitu. Tapi yang saya sesalkan adalah oknum-oknum yang yang kelihatannya memang sengaja memancing amarah warga Aceh gitu untuk menuntut kembali kemerdekaannya, dengan kata lain ya kembali perang ke hutan-hutan seperti dulu. Kenapa saya menyesalkan? Karena saya yakin gitu loh, sebetulnya kemarahan warga Aceh itu didorong oleh provokasi-provokasi yang akhir-akhir ini sangat masif terjadi di media sosial gitu ya, bahwa pemerintah pusat tidak peduli ya kan, kemudian bencana ini murni disebabkan oleh pemerintah pusat gitu kan. Padahal kita ngerti sendiri lah pembagian hasil pada daerah otonomi khusus itu seperti apa gitu loh, berapa persen yang dikirim ke pemerintah pusat hasil buminya, dan berapa persen yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerah gitu loh. Saya ragu jangan-jangan nggak sampai ke rakyat gitu loh. Lanjut. Tidak menerima apapun bentuk bantuan daripada negara Republik Indonesia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rakyat Aceh tidak menerima bantuan bentuk apapun dari pemerintah Republik Indonesia. Itu hak Anda kalau Anda menolak. Tetapi saya yakin masih banyak lagi warga Aceh yang menginginkan tempat mereka dipulihkan secepat mungkin seperti semula, biar bangkit kembali. Tetapi Anda malah menolak. Anda memang hebat, Anda memang jago, tetapi boleh dikatakan Anda yang tidak tahu berterima kasih. Sedangkan masih banyak lagi warga yang terdampak banjir yang ingin tempat mereka itu dikembalikan atau dipulihkan seperti sedia kala. Tetapi Anda malah menolak. Sungguh bijak statement Anda. Iya. Saya menduga netizen barusan yang berbaju putih ini adalah warga Aceh juga gitu ya. Mungkin warga Aceh yang ada di Aceh maupun warga Aceh yang berada di luar Aceh gitu. Yang jelas saya sependapat bahwa sepertinya apa yang kita lihat yang paling depan tadi, yang katanya kami tidak menerima seluruh bantuan dari negara Indonesia, itu adalah oknum ya. Tidak seluruh warga Aceh berpikiran yang sama. Kalau urusan bantuan, mau dikasih bantuan sama jin, setan, iblis pun nggak masalah ya kan. Misalnya nih, setan menyumbang 500 ton beras, ya nggak peduli siapa yang menyumbang ya kan, yang penting bentuknya beras. Nah, masyarakat yang saat ini terdampak bencana pasti akan siap menerima, bahkan berharap ya. Jadi nggak benar jika masyarakat Aceh sebagian besar justru tidak menerima bantuan dari Indonesia. Itu menurut saya hanyalah sebuah provokasi ya. Dan itu ya harus disikapi dengan bijak, karena semakin kesini semakin masif ya provokasi yang dilakukan ya. Lanjut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa katanya Sumatera tidak perlu statusnya menjadi bencana nasional karena terkendali. Baiklah Pak Prabowo yang terhormat, jika Bapak mengatakan Sumatera terkendali, ini tolong dengarkan baik-baik ya Pak Prabowo, karena saya mendapatkan surat dari seseorang. Assalamualaikum semua. Aku pengen banget minta tolong ke siapapun yang punya link ke Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa di Aceh tidak seperti yang beliau lihat. Ketika beliau datang semuanya disetting menjadi baik-baik saja. Listrik tiba-tiba menyala, sinyal tiba-tiba bagus. Begitu beliau pulang semua hilang. Di tempatku alhamdulillah listrik baru nyala setelah 6 hari lampu mati. Tentu saja air juga mati. Begitu lampu nyala giliran PDAM yang mati karena PDAM dapat giliran pemadaman. Kami kesulitan air bersih. Baru-baru ini di Aceh Tamiang malah BNPB baru saja mendirikan tenda darurat ketika presiden mau datang. Kita lihat nanti apakah akan hilang tendanya. Kita akan tahu kalau listrik dan sinyal mereka masih ada. Karena aku yakin kejadiannya akan sama seperti di Banda Aceh. Begitu presiden pulang, listrik dan sinyal langsung hilang kembali. Please banget,
bantuin up ini ya semua. Saat ini kami juga langka gas karena akses jalan putus. Jadi pemerintah hanya punya 2 kapal untuk bolak-balik ambil gas. Dan itu nggak cukup sama sekali. Minyak tanah juga langka, belum lagi harganya wow mahal. Lilin tentu saja tidak ada. Kami membuat lilin alternatif dari minyak makan dan cotton bud. Akhirnya sekarang pada berburu minyak makan, sehingga tidak langka. Semoga tidak langka, meskipun harga mulai naik juga. Tolong kami, para pedagang mulai gulung tikar yang menggunakan gas benar-benar tutup karena kesulitan mendapatkannya. Ekonomi daerah tidak baik-baik saja. Kami seakan dibunuh perlahan tanpa disentuh. Tolong kami, bantu up sampai Pak Prabowo benar-benar tahu fakta di lapangan. Bahkan di beberapa lokasi banjir bandang seperti Aceh Tamiang, masyarakat masih bertahan di bukit-bukit. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, terutama bayi, balita dan anak-anak. Rumahnya benar-benar hilang. Tsunami nggak ada apa-apanya karena air langsung surut dan penanganan cepat karena banyak bantuan asing. Bayangkan ini sudah hari ke-16 tapi banyak masyarakat kelaparan, kehausan, kedinginan. Mungkin mereka yang tidak ada sinyal sama sekali bisa jadi lebih parah. Kita nggak tahu karena tidak ada kabar. Aku juga dapat kabar ini dari salah satu rekan guru yang baru mendapatkan kabar dari temannya yang berusaha mencari sinyal. Bayi-bayi alhamdulillah makan, tapi makannya Indomie selama 15 hari makannya Indomie. Please bantu suarakan kebenaran yang terjadi di lapangan. Gak kebayang betapa sedihnya hati para ibu dan ayah ketika melihat anaknya kelaparan, kehausan, tidur dalam keadaan kedinginan. Terkadang kepanasan, nyamuk berdesakan. Belum lagi korban yang luka-luka belum tertangani. Media dari Malaysia undur diri karena gak mampu lagi, terlalu banyak korban. Para ayah dari Benar Meriah rela berjalan puluhan kilometer demi menukarkan cabai dengan beras untuk dipikul dibawa pulang. Melalui medan yang berlumpur demi keluarga apapun dilakukan. Ya Allah, demi Allah, kami seolah-olah sedang dibunuh perlahan tanpa disentuh. Please bantu kami, sampaikan ke Pak Prabowo bahwa apa yang dilihat saat beliau turun ke lapangan berbanding terbalik saat beliau tidak ada. Please bantu kami. Aku yang di Banda Aceh benar-benar kesulitan. Apalagi mereka, para korban yang benar-benar kehilangan segalanya. Kami butuh pertolongan nyata, tolong bantu kami. Kesaksian dari teman yang ada di Banda Aceh. Pak Prabowo terhormat, apakah ini yang dikatakan Sumatera terkendali? Ya, ya. Dari apa yang disampaikan oleh Mbak orang yang aku bule barusan itu ya, nggak tahu bule dari mana ya, dari Afrika atau dari mana, dari Zimbabwe ya kan. Saya menyimpulkan sebetulnya ada yang bermain-main di situ, dan yang bermain-main sepertinya adalah pejabat di daerah ya. Saya tidak mau menyebutkan nama, saya hanya menyampaikan sebuah penilaian ya, analisis dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya. Indikasinya apa Bang? Ya, indikasinya ketika Prabowo itu datang ke lokasi, air bisa nyala, bisa hidup ya, bisa mengalir lagi. Kemudian listrik bisa menyala lagi. Nah, ketika Prabowo itu pergi dari Aceh, listrik mati lagi. Kemudian air juga tidak mengalir lagi. Lah berarti kan ada yang bermain di sini. Dan yang bermain jelas-jelas saja itu ya pejabat-pejabat di daerah. Karena air itu nggak dikuasai oleh negara di pusat, ya kan? Namanya kan PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, sumber-sumber airnya kan berada di daerah tersebut. Ya dialirkan melalui selang-selang pipa-pipa ya kan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, kalau ada Jokowi, ada Jokowi, ada Prabowo air hidup, nggak ada Prabowo air mati. Lah berarti kan ada yang main-main di situ. Jangan-jangan bantuan yang banyak yang datang dari pemerintah pusat itu juga nggak sampai ke rakyat karena mampir-mampir di tangan pejabat ya, pejabat di daerah maksudnya. Tapi ini saya nggak menuduh loh ya. Lanjut. Kok banjir Sumatera sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya? Padahal korbannya udah ratusan meninggal, ratusan hilang, ribuan luka-luka, bahkan koalisi sipil pun juga menuntut agar statusnya dinaikkan. Ya wajar sih. Masyarakat panik, bencana segede ini kok kayak nggak dianggap? Tapi sebelum kita ngamuk, ayo kita luruskan dulu faktanya. Mungkin ini yang sering salah, kawan. Di medsos banyak yang bilang, kalau nggak ada status bencana nasional, APBN-nya nggak turun. Nah, ini salah ya. Faktanya, APBN tetap bisa turun. Indonesia punya dana siap pakai dari BNPB. Syarat cairnya cuma satu, status tanggap darurat dari bupati atau gubernur. Begitu status itu keluar, dananya langsung cair. TNI, Polri, Basarnas bergerak penuh. Bahkan Menteri Keuangan udah nyiapin 500 miliar loh untuk penanganan tahap awal. Terus kalau kurang, ya bakal ditambah lagi. Tanpa status nasional pun, bantuan pusat itu tetap jalan. Logistik, tenaga medis, helikopter, dapur umum, semuanya sudah turun. Dan yang paling penting, penyelidikan juga tetap berjalan. Usut dugaan pembalakan liar, deforestasi, mafia kayu, semuanya tetap diproses.
bukan hanya menunggu label bencana nasional. Tapi masyarakat masih belum puas dengan alasan itu. Kenapa tetap tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Nah, di Undang-Undang Kita Kawan Nomor 24 Tahun 2007, status nasional itu hanya muncul kalau pemerintah daerah lumpuh total. Contohnya, kita flashback sedikit ya. Di tsunami Aceh tahun 2004, pemerintah daerah hilang, kantor rusak, pejabatnya wafat, administrasi juga berhenti, sehingga tidak ada yang mengatur kebijakan di sana. Akhirnya penanganannya diambil oleh pusat dan ditetapkanlah itu menjadi bencana nasional. Sekarang kita bandingkan ya dengan gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Korbannya banyak, kerusakannya masif, tapi Pemdanya masih bisa bekerja dan tidak ada naik status. Dan apakah di Palu kemarin tidak ada bantuan dari pusat? Tentunya ada. Lalu banjir Sumatera hari ini, Pemdanya masih berfungsi, gubernur, bupati, OPD masih kerja. Jadi secara hukum, syarat lumpuh total itu tidak terpenuhi. Kemudian ketika ada penetapan status bencana nasional, tentu saja ada risikonya. Begitu label bencana nasional dipasang, negara lain ini bisa memberikan travel warning ke seluruh Indonesia. Efeknya Bali, Kalimantan, Labuan Bajo, Jawa, dan daerah wisata lain ikut kena dampaknya. Padahal bencananya ada di Sumatera. Ekonomi kita bisa goyang gara-gara salah pasang status. Jadi pemerintah jalanin pola status daerah, tapi penanganannya tetap rasa nasional. Nah, kalau kita mau mencegah ini terulang, kita harus tuntut akar masalahnya. Usut pembalakan liar, usut juga izin-izin janggal, usut deforestasi yang dibiarkan, usut mafia kayu, dan pastikan pemulihan lingkungannya beneran dijalankan. Hujan itu cuma pemicu yang bikin bencana separah ini. Ya mereka yang merobek-robek hutan. Kalau kita coba ribut soal status nasional, tapi diam aja soal siapa yang ngeruk gunung, ngebabat hutan, banjir kayak gini, ini bakal datang lagi, dan lagi. Jadi ayo kawan, kita tunggu, kita kawal sampai penyelidikan ini benar-benar tuntas. Ya, udah jelas ya. Statusnya mungkin bukan bencana nasional ya, tetapi percepatan penanganannya wajib jadi prioritas nasional ya. Percepatan bantuan ya kan, percepatan pemulihan akses, percepatan penyelidikan harus secara transparan ya. Karena masih banyak warga yang menunggu dalam gelap tanpa listrik, tanpa logistik, tanpa kepastian. Jangan tunda, jangan lambat ya. Nyawa tidak bisa menunggu ya, dan saya sepakat itu ya. Gimana menurut teman-teman terkait status bencana Aceh yang sampai saat ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Akhirnya Presiden Prabowo buka suara soal bencana di Sumatera yang tidak berstatus nasional ya. Dan Pak Prabowo juga mengakui kalau banyak pemimpin negara yang telepon Pak Prabowo untuk memberikan bantuan di Sumatera tersebut. Dan Pak Prabowo menolak bantuan itu karena Pak Prabowo menganggap itu Indonesia bisa mengatasi. Dan bencana di Sumatera tersebut Indonesia bisa mengatasi sendiri tanpa bantuan dari luar. Ini tidak searah dengan Gubernur Aceh ya. Gubernur Aceh waktu itu menyatakan kalau bantuan dari luar itu sangat diperlukan. Kalau mereka membantu kita, kenapa dipersulit? Kan bodoh, itu yang dikatakan Gubernur Aceh. Tapi kata Pak Prabowo, kalau Indonesia itu bisa mengatasi ini gitu loh. Dan Pak Prabowo juga menyatakan ada beberapa orang di sosial media seakan-akan mereka menyatakan kalau bencana itu pemerintah itu tidak hadir gitu loh. Padahal pemerintah itu hadirnya itu nomor 1 soal bencana di seluruh masyarakat Indonesia. Dan menurutku gini ya, mungkin Pak Prabowo itu bencana itu menganggapnya itu kecil, bencana di Sumatera itu. Pak Prabowo menganggapnya itu kecil, itu makanya tidak memerlukan bantuan dari luar gitu loh. Karena kalau saya lihat bencana di Sumatera itu sangat membutuhkan bantuan dari luar. Mungkin bukan Pak Prabowo yang ada di posisi masyarakat. Tapi masyarakat di sana itu sangat membutuhkan bantuan. Soalnya pemerintah kita, kalau saya menilai, kurang cepat untuk membantu gitu loh. Tidak sergap gitu. Harusnya kan cepat gimana cara mereka itu supaya tinggal di rumahnya masing-masing gitu loh, membangun rumahnya atau banyak sampah-sampah di sana gitu, apalagi potongan-potongan kayu itu kan. Dan aku harap sih pemerintah itu harus cepat untuk merenovasikan rumah mereka gitu loh. Jangan lambat-lambat lah. Karena mereka juga manusia. Gimana tanggapan kalian? Nah, itu ya. Prabowo dengan terang-terangan menyatakan bahwa ya
Intinya negara bisa menanganinya ya, menangani pemulihan ya, pasca banjir dan lain-lain. Tetapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Bukan hanya banyak disampaikan oleh netizen, tetapi juga banyak disampaikan oleh warga Aceh melalui media sosial seperti itu gitu ya. Di lokasi itu kacau balau, bahkan masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan. Nah, pertanyaannya, jika pemerintah pusat merasa sudah bisa menangani semua ini, berarti kan pemerintah pusat sudah menganggarkan, sudah menggelontorkan anggaran. Nah, tapi kalau di daerah belum merasakan, nah kemana anggaran ini? Itu yang harus dikawal. Jangan sampai anggaran-anggaran itu, ya kan, dikemplang oleh oknum-oknum pejabat di daerah. Ya, lanjut. Kalau ada yang memframing bahwa negara tidak hadir ya pada persoalan musibah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya Pak Prabowo menyampaikan bahwa itu ada agenda lain. Artinya ada operasi yang ingin membuat negara ini kacau gitu ya, bahasa mudahnya. Apa tanggapan saya mengenai ini? Jadi saya simpel begini ya. Momentum apapun ya, mau musibah, mau apapun ya dalam dunia politik ya. Ketika itu menjadi sebuah alat untuk melakukan pertarungan politik, itu akan dipakai kawan-kawan. Ingat hukum Machiavellisme. Apapun segala cara akan dipakai. Musibah itu bisa menjadi momentum untuk mendiskreditkan lawan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu pemerintahan sekarang ya, lawannya banyak. Jadi banyak personal maupun lembaga maupun institusi yang saya sendiri heran gitu menggunakan momen musibah untuk apa? Untuk eksistensi dirinya. Ya banyaklah contohnya politisi, ya pemerintahan atau influencer, ya dan partai mungkin semua mengambil apapun bentuknya dia berkata bahwa itu hanya adalah dari hati nurani, tapi tetap saja mereka memanfaatkan musibah itu untuk eksistensi siapa dirinya masing-masing. Gitu ya. Kembali ke pertanyaan tadi, narasi mengenai framing bahwa negara tidak hadir, yaitu keliru. Itu wajar lah. Jadi Pak Prabowo nggak usah terlalu menanggapi hal itu, tetap bekerja dengan baik, ya. Semua juga butuh proses. Ya, buktikan dengan kerja-kerja nyata. Ya, kalau lawan wajar, Pak. Momen seperti apapun, baik benar di mata lawan, ya tetap salah kita. Jadi tetap jalan terus, Pak. Nah, yaitu. Nah, ini framingannya ada dua, ya kan? Bisa framingan lawan politik Prabowo secara nasional, ya, dalam hal ini adalah kompetitor-kompetitornya ketika mencalonkan diri sebagai presiden, ya kan? Bisa juga framing ini dilakukan oleh oknum-oknum di daerah gitu ya, yang menginginkan Aceh ini merdeka, terutama mereka-mereka yang berasal dari Aceh tetapi saat ini berada di luar negeri, karena banyak sekali itu ya yang menjadi buzzer yang memprovokasi warga agar melawan dan meminta kemerdekaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Saya tidak menuduh, saya cuma berkomentar ya, ikut berdiskusi. Kalau dianggap keliru silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju terkait konten yang saya sajikan ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.